Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Raudatul Ulfa. Di sini saya akan berstorytelling tentang sejarah singkat Amerika Serikat. Baik, selamat menyaksikan dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi tentang sejarah Amerika Serikat. Amerika Serikat terletak di tengah-tengah benua Amerika Utara, dibatasi oleh Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Negara Amerika Serikat terbentang dari Samudra Atlantik di pesisir timur hingga Samudra Pasifik di pesisir barat, termasuk Kepulauan Hawaii di Lautan Pasifik, negara bagian Alaska di ujung utara benua Amerika, dan beberapa teritori lainnya. Kemudian, penetap para wilayah yang kini menjadi Amerika Serikat berasal dari Asia. Sekitar 15.000 tahun yang lalu, mereka menyeberangi jembatan darat Bering ke Alaska. Selanjutnya, penduduk asli Amerika bermukim di wilayah tersebut selama ribuan tahun sebelum kedatangan para kolonis Eropa. Pada tahun 1492, Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika. Orang-orang Inggris lalu bermukim di Jamestown, Virginia pada tahun 1607. Permukiman ini dianggap sebagai permukiman pertama di Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat terus didatangi oleh orang Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda bermukim di sebagian Amerika Serikat. Pada tahun 1770, 13 koloni Inggris meliputi 2,5 juta penduduk. Koloni-koloni ini tumbuh dan berkembang dengan pesat, serta mengembangkan sistem politik dan hukum sendiri. Meskipun demikian, perkembangan koloni-koloni Inggris berakhir tidak baik bagi penduduk asli Amerika, karena banyak dari mereka yang tewas akibat penyakit, dan mereka kehilangan negeri mereka. Parlemen Inggris menegakkan otoritasnya atas koloni-koloni ini dengan menetapkan pajak baru yang dianggap inkonstitusional oleh orang Amerika. Karena mereka tidak terwakili di parlemen, konflik yang memanas berujung pada perang penuh yang dimulai pada April 1775. Setelah melalui Revolusi Amerika, koloni-koloni menyatakan kemerdekaan dari Kerajaan Britania Raya pada tanggal 4 Juli 1776 dan mendirikan Amerika Serikat. Dengan dukungan militer dan keuangan berskala besar dari Prancis, serta kepemimpinan Jenderal George Washington, pasukan Patriot memenangkan Perang Revolusi dan Perdamaian disepakati pada tahun 1783. Selama dan setelah perang, 13 negara bersatu di bawah pemerintah federal yang ditetapkan melalui pasal-pasal konfederasi. Ketika dokumen ini lagi bekerja dengan baik, konstitusi baru ditetapkan pada tahun 1789 hingga ini menjadi dasar bagi pemerintah federal Amerika Serikat. Singkat cerita, dengan Washington sebagai presiden pertama dan Alexander Hamilton sebagai penasehat keuangannya, pemerintah nasional yang kuat pun dibentuk. Pada sistem partai pertama, dua partai politik nasional berkembang mendukung atau menolak kebijakan Hamilton. Ketika Thomas Jefferson menjadi presiden, ia membeli wilayah Louisiana dari Prancis, menggandakan luas wilayah Amerika. Kemudian Perang Kedua dan terakhir melawan Inggris berlangsung pada tahun 1812. Hasil utama dari perang tersebut adalah berakhirnya dukungan Eropa bagi serangan suku Indian terhadap para pemukiman barat. Nah, kemudian di bawah dukungan demokrasi Jefferson dan demokrasi Jackson, Amerika Serikat meluas melalui pembelian Louisiana hingga sejauh California dan Oregon, serta pencarian lahan murah untuk para petani dan pemilik budak Yoman yang mempromosikan demokrasi dan perluasan yang harus dibayar dengan kekerasan dan kebencian terhadap kebudayaan Eropa. Perluasan ini di bawah Manifest Destiny
adalah penolakan terhadap saran Partai Whig yang ingin meningkatkan dan memodernisasi ekonomi dan masyarakat alih-alih memperluas wilayah. Perbudakan dihapus di semua negara bagian di utara. Sebelah utara garis Mason-Dixon yang memisahkan Pennsylvania dan Maryland pada tahun 1804, namun tetap berlangsung di negara-negara bagian di selatan karena tingginya permintaan kapas dari Eropa. Singkat cerita, setelah tahun 1820, serangkaian kompromi menunda pertikaian mengenai masalah perbudakan. Pada pertengahan tahun 1850-an, kekuatan Republik merebut kendali politik atas utara dan berjanji untuk menghentikan perluasan perbudakan yang mengindikasikan penghapusan perbudakan. Pemilihan presiden pada tahun 1860 yang dimenangkan oleh Abraham Lincoln dari Partai Republik membuat 11 negara budak melepaskan diri dan mendirikan konfederasi pada tahun 1861. Kemudian setelah 4 tahun pertumpahan darah, Uni di bawah Presiden Lincoln dan Ulysses S. Grant sebagai Jenderal Panglima mengalahkan Selatan dengan Robert E. Lee sebagai jenderal yang paling terkenal. Akhirnya perbudakan dihapuskan dan Selatan menjadi miskin. Pada era rekonstruksi 1863 sampai 1877, Amerika Serikat mengakhiri perbudakan dan memperluas hak hukum dan hak suara untuk mantan budak, orang Afrika Amerika yang pernah menjadi budak. Kemudian pemerintah nasional menjadi lebih kuat dan karena amandemen ke-14, pemerintah kini memiliki tugas nyata untuk melindungi hak individu. Rekonstruksi berakhir pada tahun 1877 dan sejak tahun 1890-an hingga 1960-an, sistem Jim Crow membuat orang kulit hitam berada dalam inferioritas politik, sosial, dan ekonomi. Seluruh Selatan mengalami kemiskinan hingga paruh kedua abad ke-20 ketika Utara dan Barat berkembang dan makmur dengan cepat. Kemudian Amerika Serikat menjadi kekuatan industri yang unggul pada awal abad ke-20. Akibat ledakan jumlah wirausahawan di utara dan kedatangan jutaan pekerja imigran serta petani dari Eropa, jaringan rel kereta nasional diselesaikan dan pertambangan serta pabrik berskala besar mengindustrialisasi kawasan timur laut dan barat tengah. Ketidakpuasan kelas menengah atas korupsi, inefisiensi, dan politik tradisional memicu gerakan progresif sejak tahun 1890-an hingga 1920-an yang mendorong terjadinya reformasi dan memungkinkan hak suara perempuan serta pelarangan alkohol yang dicabut pada 1933. Meskipun pada awalnya netral dalam Perang Dunia I, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman. Kemudian pada tahun 1917 dan mendanai sekutu hingga meraih kemenangan setahun kemudian. Setelah dekade kemakmuran pada tahun 1920, runtuhnya Wall Street 1929 menandainya dimulainya depresi besar yang mendunia sedasawarsa. Franklin Roosevelt yang Demokrat menjadi presiden dan menerapkan program baru New Deal untuk bantuan pemulihan dan reformasi yang mendefinisikan liberalisme Amerika modern. Setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Amerika Serikat memasuki Perang Dunia II bersama sekutu dan membantu mengalahkan Jerman Nazi di Eropa dan mengalahkan Jepang di Timur. Kemudian, jauh setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai negara adidaya yang saling bersaing dan memulai perang dingin. Kedua negara ini saling bertikai secara tak langsung dalam persaingan senjata dan perlombaan angkasa. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama Perang Dingin
berpusatkan pada pembendungan komunisme. Dan negara ini ikut serta dalam perang di Korea dan Vietnam untuk mencapai tujuan. Liberalisme memperoleh banyak kemenangan pada masa New Deal dan juga pada pertengahan 1960-an, khususnya dalam kesuksesan gerak hak sipil. Namun konservatisme kembali berkembang pada tahun 1980-an di bawah Ronald Reagan. Kemudian Perang Dingin berakhir setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adikuasa. Singkat cerita, memasuki abad ke-21, konflik internasional berpusat di sekitar Timur Tengah dan meningkat tajam menyusul serangan 11 September serta perang melawan terorisme yang dideklarasikan setelahnya. Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi terburuk sejak Perang Dunia II pada akhir tahun 2000-an yang disusul oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi. Selama tahun 2010-an, baik, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan mengenai sejarah singkat Amerika Serikat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan apapun itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.